Selamat datang di channel Perpustakaan WMY bersama saya Eko Kurniawan. Ini kita akan belajar bersama terkait bagaimana membuat daftar isi otomatis. Jadi, di dalam praktek ini sudah saya siapkan sebuah konsep makalah yang terdiri dari cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Nah, beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat daftar isi otomatis ini adalah pertama, kita masuk di halaman setelah cover ya. Jadi kalau di bahan praktek ini, setelah cover adalah kata pengantar. Maka tulisan kata pengantar ini kita blok, kemudian kita klik home, dan kita klik heading 1. Nah, setelah kita klik heading 1, ternyata kata pengantar ini tulisannya berubah ya. Yang semula berada di tengah, kemudian dia berubah menjadi di pinggir dan seterusnya. Maka agar kata pengantar ini menjadi rapi kembali, maka heading 1 ini kita klik kanan, kemudian klik modify, kemudian formatnya kita ganti Times New Roman, lalu ukurannya 12 dan rata tengah, kemudian klik OK. Ya, kemudian kita masuk di halaman daftar isi, ini pun juga sama, kita blok, kita klik heading 1. Nah, daftar tabel juga sama, kita blok, kita klik heading 1. Lalu daftar gambar juga sama, kita blok, kemudian kita klik heading 1. Kemudian kita masuk di halaman bab 1 pendahuluan ya. Tulisan bab 1 pendahuluan ini pun juga sama, kita blok, kemudian kita klik heading 1. Lalu latar belakang ya, ini juga sama, kita blok, tapi kita jadikan sebagai heading 2. Kenapa heading 2? Karena dia adalah subbab. Jadi intinya adalah ketika dia itu bab, maka kita jadikan sebagai heading 1. Kalau dia subbab, kita jadikan sebagai heading 2. Kalau ada sub-subbab, maka kita jadikan sebagai heading 3. Nah, karena latar belakang ini dia termasuk subbab, maka kita jadikan heading 2. Nah, kemudian heading 2 ini kita blok, kemudian modify. Hurufnya kita ganti Times New Roman, ukurannya 12, bold. Italiknya kita hilangkan, lalu rata pinggir ya, kita oke. Nah, semula tulisan latar belakang ini ada nomornya, ternyata setelah kita kasih heading nomornya hilang, maka kita kasih kembali numberingnya dengan cara klik home, kemudian klik numbering ini ya, seperti itu seterusnya. Intinya semua dikasih heading, kalau bab heading 1, kalau subbab heading 2, kalau sub-subbab heading 3, begitu seterusnya sampai daftar pustaka ya. Nah, kita anggap semuanya sudah kita kasih heading. Berikutnya kita masuk di halaman daftar isi ya. Nah, kita akan memunculkan daftar isi itu sendiri. Nah, letakkan kursor di samping kanan tulisan daftar isi ya. Ingat, di samping kanan ya, bukan di bawahnya, tapi di samping kanan tulisan daftar isi. Maka kita klik references, lalu klik table of contents, kemudian kita klik contents pertama. Nah, daftar isinya sudah muncul. Cuman di dalam daftar isi ini harus kita perhatikan ini, bab 1 pendahuluan ya. Nah, bab 1 pendahuluan ini harusnya dia nyambung dalam satu baris, tapi ternyata di sini pisah ya. Bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri gitu kan ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pada saat kita menuliskan bab 1 pendahuluan, kita misahnya itu dengan enter. Nah, seperti ini kita enter. Nah, yang benar adalah kita misahnya itu bukan hanya pakai enter, tapi shift enter. Kita tekan shift, kemudian tekan enter, gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita masuk di daftar isi kembali, kemudian kita blok ya, kemudian klik kanan, kemudian update field ya, lalu klik update entire table, kemudian klik OK. Nah, dia sudah berubah ya. Lalu biasanya pada saat kita membuat makalah atau membuat skripsi tesis disertasi itu kadang ada revisinya ya. Misalnya nih, semula latar belakangnya ada di halaman 6. Nah, setelah kita revisi misalnya, dia akan berubah di halaman 7 misalnya. Maka kalau ada halaman yang berubah, maka di daftar isi ini pun juga harus kita update ya. Caranya kita blok daftar isinya, kemudian kita klik kanan, lalu klik update field, kemudian
klik update page number only ya, kita klik OK. Nah, ini dia sudah berubah seperti itu. Nah, kalau daftar isi ini sudah benar ya, maka tulisan daftar isi ini tinggal kita rapikan saja ya. Hurufnya kita ganti Times New Roman, kemudian ukurannya 12 gitu ya. Lalu kontensnya ini tinggal kita hapus saja. Nah, itu saja tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.